Bab 1076. Aku takut kamu akan menyusahkanku. Raut wajah Kim Milin saat ini benar-benar sangat tidak enak dipandang. Di samping, Clara Xiao yang hendak pergi, berhenti lagi, kemudian berbalik untuk melihat warrior yang mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk pipi sebelah kiri Kim Milin yang normal, lalu berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, kamu ingin balas dendam padaku, itu sangat normal. Bahkan jika itu aku juga akan berbuat demikian. Jangan seperti itu, orang yang tidak tahu akan mengira aku menyiksamu." Pada saat ini, tubuh Kim Milin sedikit bergetar, wajahnya pucat, dan ditambah dengan pipinya yang bengkak, dia benar-benar tampak sangat menyedihkan. Warrior yang menatap Kim Milin dan menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Dulu, pendekar suci begitu hebat bagiku, tetapi ketika aku memiliki kekuatan yang cukup, aku menyadari, sebenarnya, mereka tidak jauh berbeda dengan orang biasa. Mereka sama-sama memiliki emosi dan takut mati." Berbicara sampai di sini, warrior yang menoleh ke Clara Xiao dan berkata, "Jika aku membunuhnya, apakah kamu akan terpengaruh?" "Ya." Clara Xiao menjawab dengan tanpa ragu. "Jika itu adalah dulu, kamu akan mengatakan tidak." Selesai mengatakan ini, warrior yang berbalik dan pergi. Setelah berjalan 2 langkah, dia berhenti untuk melihat ke Kim Milin dan berkata, "Jika aku mengetahui kamu mencampuri kebebasan Clara, aku pasti akan menelanjangimu dan menggantungmu di kota Tiandu. Yah, aku akan membuatmu tetap hidup." Setelah selesai bicara, warrior yang melirik ke langit, ada senyuman muncul di sudut mulutnya, kemudian dia bergerak dan menghilang di kegelapan malam. Siapa dia sebenarnya? Setelah warrior yang pergi, Kim Milin melihat ke arah Clara Xiao. Dia tidak bodoh, dengan kekuatan setengah suci bisa membuatnya tidak bisa melawan. Orang seperti ini sama sekali tidak mungkin orang biasa. "Aku tidak kenal." Clara Xiao melirik Kim Milin dan berkata, "Sebaiknya kamu jangan memprovokasinya, karena menurutku apa yang dia katakan sebelumnya tidak seperti sedang bercanda." Setelah selesai mengatakan itu, Clara Xiao berbalik dan pergi. Di tempat, Kim Milin mengepalkan tinjunya erat-erat, kedua matanya sedikit tertutup, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Warrior yang kembali ke paviliun Xianyun. Sebenarnya, jika memungkinkan, dia ingin langsung menyelesaikan Kim Milin. Karena dipikirkan dengan jari kakinya pun, dia tahu bahwa wanita itu kelak pasti akan balas dendam padanya. Namun, jika tadi dia membunuh Kim Milin, Clara Xiao pasti akan mendapat masalah, karena sebelumnya bukan Kim Milin satu-satunya orang yang melihatnya bersama Clara Xiao. Apalagi perguruan rusa putih ini juga tidak akan membiarkannya membunuhnya. Sebelumnya saat dia tidak menyembunyikan auranya, dia merasa ada orang yang sedang mengawasinya, tetapi dia tidak mempedulikannya karena pihak lawan tidak memiliki niat jahat. Tetapi dia tahu bahwa jika dia membunuh seseorang, maka pihak lawan pasti akan campur tangan. Bagaimanapun juga ini wilayah perguruan rusa putih. Jika orang sekte Senba tewas di sini, muka perguruan rusa putih akan ditaruh di mana? Tentu saja, jika dia benar-benar ingin membunuhnya, dalam situasi pada saat itu, Master perguruan rusa putih pasti tidak akan bisa menghentikannya, tetapi itu tidak perlu. Master yang bersembunyi di kegelapan tidak memiliki niat jahat, sepertinya orang fraksi Konfusianisme. Akan terlalu bodoh jika bermusuhan dengan fraksi Konfusianisme demi Kim Milin. Bagaimanapun, jika ingin membunuh Kim Milin, baginya itu bisa dilakukan kapan saja. Duduk bersila di tempat tidur, warrior yang menarik napas,
lalu sedikit memejamkan mata, dan memikirkan apa yang terjadi hari ini. Hari ini, dia dan Irenean bergabung untuk menghadapi orang tua pengajar halaman luar. Pihak lawan adalah seorang pendekar suci tingkat tinggi, dan orang tua berjubah abu-abu dari kamar dagang Yunmeng juga merupakan pendekar suci tingkat tinggi, tetapi kekuatan keduanya sangat jauh. Apa artinya ini? Ini menjelaskan bahwa level kekuatan bukan satu-satunya ukuran kekuatan seseorang. Contoh paling sederhana adalah dia dan Irenean. Mereka hanya setengah suci tingkat tinggi, tetapi kekuatan mereka tidak lebih lemah dari pendekar suci tingkat tinggi. Mengapa demikian? Ada banyak faktor, misalnya keterampilan hitam, konsepsi niat, kesadaran tempur, tubuh fisik dan lain sebagainya. Sederhananya, kekuatan seseorang tidak hanya dapat dilihat di tingkatannya tetapi harus melihat keseluruhan aspek. Hal ini juga membuatnya selalu ingat, jangan meremehkan orang yang tingkatannya lebih rendah dari dirinya. Misalnya, Hades yang berada satu tingkat lebih rendah darinya. Tetapi kekuatannya tidak lebih lemah dari dirinya. Dan di Senzu di daratan tengah ini, pasti tidak sedikit orang seperti ini. Hanya saja dia belum bertemu dengan mereka, tetapi dia tahu bahwa dia akan segera bertemu dengan mereka. Di tempat tidur, setelah terdiam untuk waktu yang lama, warrior yang menggerakkan pergelangan tangannya dan sebiji buah emas muncul di tangannya. Buah intan. Di dunia orang liar itu, dia ingat bahwa Wiri Suai pernah bilang bahwa benda ini sangat membantu siluman monster, tetapi itu berbahaya bagi manusia. Karena tubuh manusia sama sekali tidak dapat menahan kekuatan buah intan ini. Memakannya secara paksa sama dengan membuat tubuh digunakan secara berlebihan, oleh karena itu, bahkan tubuh pendekar suci pun tidak akan bisa hidup lama. Setelah meragu sejenak, warrior yang langsung menelan buah intan itu. Tubuhnya tidak lebih lemah dari siluman monster, dan efek samping dari buah intan seharusnya tidak efektif baginya. Alasan dia teringat buah intan ini terutama karena dengan tubuh fisiknya saat ini, efek serangan balik pada tubuhnya saat menggunakan kekuatan bintang sudah tidak begitu besar lagi. Dan tubuh fisik tidak diragukan lagi sangat penting baginya. Karena baik menggunakan kekuatan kritikal maupun menggunakan ilmu menebas langit menarik pedang, dibutuhkan kekuatan fisik yang kuat. Tanpa kekuatan fisik, kekuatannya berkurang setidaknya beberapa poin. Jadi, dia memutuskan untuk mencoba buah intan ini, bagaimanapun dia memiliki 100 lebih buah intan. Buah intan memasuki perutnya, dan warrior yang langsung merasa seolah-olah ada api yang berkobar di sekujur tubuhnya. Seluruh tubuh terasa panas, tapi selain itu tidak ada yang istimewa. Tidak berpengaruh. Warrior yang mengerutkan kening, dan pada saat ini, matanya tiba-tiba terbuka lebar, karena tubuhnya memancarkan api yang mengebu-gebu. Ini bukan yang terpenting adalah dia merasakan meridian di tubuhnya, dan tulang-tulangnya seperti terbakar, seperti sebelumnya menggunakan api hantu. Bedanya, api ini jauh lebih menakutkan daripada api hantu, tetapi tetap tidak separah serangan balik yang disebabkan oleh kekuatan bintang pertama kali. Perlahan-lahan, warrior yang menyadari bahwa tubuh fisiknya, termasuk meridian dan tulang di tubuhnya, tampaknya bermetamorfosis. Penemuan ini membuat warrior yang sangat gembira, karena membuktikan bahwa buah intan manjur untuknya. Namun, hampir setengah jam kemudian, nyala api di tubuhnya perlahan menghilang, dan perasaan transformasi di tubuhnya berangsur-angsur menghilang. Warrior yang mengerutkan kening, merenung sejenak, lalu mengeluarkan satu buah intan dan menelannya. Demikian, setiap kali efek sebiji buah intan hilang,
ia segera mengambil buah intan lain dan menelannya. Dengan demikian, sudah hari kedua, dan hari kedua masih belum berakhir, dia masih mengkonsumsi buah intan. Pada saat ini, pakaian di tubuhnya telah menghilang, dan kulit di tubuhnya yang telanjang terkelupas sedikit demi sedikit seperti ular. Jika Irene dan yang lainnya ada di sini, mereka pasti akan tercengang karena tubuh warrior yang sangat mengerikan. Tidak hanya kulitnya yang mengupas, bahkan jika seorang pendekar suci menyerangnya dengan pedang tingkat dewa tingkat atas, itu belum tentu bisa melukai kulitnya. Hampir 3 jam kemudian, kulit tubuh bagian atas warrior yang benar-benar sudah terkelupas, dan digantikan oleh kulit tipis berwarna kuning muda. Seiring berjalannya waktu, tubuh bagian bawah warrior yang mulai mengelupas, dan dia tetap tidak berhenti mengonsumsi buah intan. Selama sehari lebih, dia telah mengkonsumsi hampir 50 buah intan. Jika orang luar tahu bahwa dia memakan buah intan seperti ini, terutama siluman monster, mereka pasti akan membunuhnya. Karena buah intan bukan digunakan seperti ini. Di aula, Irene duduk di kursi, kedua matanya sedikit tertutup. Di depannya, Dewa Ketiadaan terus berjalan mondar-mandir, raut wajahnya penuh dengan kekhawatiran dan kecemasan. Setelah beberapa saat, dia menatap Irene dan berkata, "Setengah jam lagi sudah fajar." Sebenarnya apa yang dia lakukan? Pada saat seperti ini jangan sampai ada masalah terjadi padanya, jika tidak, kita akan benar-benar malu. Irene membuka matanya, melirik Dewa Ketiadaan, dan berkata, "Sedang berlatih." Berlatih. Dewa Ketiadaan menepuk dahinya dan berkata, "Pada saat ini berlatih. Pada saat ini berlatih. Apakah dia tidak tahu apa yang akan kita lakukan hari ini? Hari ini kita akan bertarung dengan orang-orang dari perguruan Rusa Putih. Banyak orang akan menonton. Kali ini kita tidak hanya mewakili perguruan Lautan Awan, tetapi juga mewakili seluruh Kingsu. Jika kali ini kehilangan martabat, kelak orang-orang yang keluar dari Kingsu tidak akan bisa menegakkan kepala lagi. Bukankah masih ada kamu dan aku?" ujar Irene. "Aku." Sudut mulut Dewa Ketiadaan berkedut. Setelah beberapa saat, dia tersenyum masam dan berkata, "Bisakah suruh dia berhenti berlatih untuk sementara waktu?" Pada saat ini, Inov Fang juga berjalan masuk ke aula. Inov Fang melirik Irene dan Dewa Ketiadaan, lalu berkata, "Di mana warrior yang berlatih?" ujar Dewa Ketiadaan. Inov Fang mengerutkan kening, lalu berkata, "Sekarang semuanya sedang menunggu kalian." Irene merenung sejenak, lalu berbalik dan berjalan ke lantai atas. Segera, dia datang ke kamar warrior yang. Pada saat ini, kulit tubuh bagian bawah warrior yang masih mengelupas, hanya tersisa bagian kaki. Setelah menatap warrior yang untuk waktu yang lama, Irene berbalik dan pergi. Segera, dia datang ke aula. "Di mana warrior yang?" tanya Dewa Ketiadaan. Pergelangan tangan Irene sedikit bergerak, pemecah langit muncul di tangannya, lalu dia berjalan keluar. Dewa Ketiadaan tertegun, dan bergegas bertanya, "Kamu mau kemana?" "Perguruan Rusa Putih," ujar Irene. Raut wajah Dewa Ketiadaan berubah. Dia memblokir Irene dan berkata, "Kamu ingin pergi sendirian? Mana warrior yang?" "Dia akan segera datang." Setelah selesai bicara, Irene melewati Dewa Ketiadaan, dan berjalan keluar. Dewa Ketiadaan meragu di tempat untuk waktu yang lama, lalu menarik napas dalam-dalam dan mengikuti Irene. Irene tiba-tiba berhenti, melihat ke arahnya dan berkata, "Kamu jangan ikut. Aku tidak takut mati."
ujar Dewa Ketiadaan. Aku takut kamu akan menyusahkanku. Selesai bicara, Irene An bergerak dan menghilang di tempat. Dewa Ketiadaan bersambung.